Saudara-saudariku, ada pantun bagi kita di pagi hari ini. Naik kereta rodanya dua, dari selatan menuju ke utara. Pagi kita buka dengan doa, salam damai dan sejahtera. Apa kabarnya hari ini jemaat Tuhan? Mari bersama kita mengawali semuanya bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari berdoa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah, karena begitu besar kasih anugerah yang boleh Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika kesempatan boleh Engkau berikan kami untuk bangun di hari ini. Ini pun menjadi tanda bahwa sesungguhnya kami diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan setiap aktivitas kami di hari ini. Tetapi kami menyadari kami mampu untuk melakukannya atas dasar tuntunan-Mu saja. Maka izinkanlah kami bersama untuk memulai hari ini bersama-sama dengan-Mu, begitupun dengan perenungan yang akan kami baca maupun dengarkan sebentar. Terima kasih banyak ya Allah pemelihara kehidupan, kepadamu kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023, kembali lagi kita dalam renungan harian keluarga, Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak, mari kita berikan kesempatan bagi diri kita ada dalam saat teduh. Kita membaca bersama dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Untuk ayat di hari ini kita akan membaca bagian ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 firman Tuhan tertulis demikian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah kehidupan nyata yang terjadi, dialami oleh seorang bapak yang bernama Bapak Wilhelmus Latu Mahina. Bapak yang terkasih, ternyata cerita ini terjadi ketika tahun 2004 ada peristiwa yang teralami dalam kehidupan dia secara pribadi maupun keluarga. Pada usia yang kira-kira 17 tahun, anak sulungnya ternyata meninggal dalam kecelakaan. Ketika dia ada dalam masa kedukaan, kepedihan, sakit hati, ditinggal oleh anak yang terkasih, dia dalam perenungan bersama dan membawa kepedihan, membawa rasa duka cita itu dalam suatu ungkapan lagu yang sungguh kita pasti pernah mendengarnya atau bahkan sering menyanyikannya. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti ungkapan pujian yang tadi sudah tak asing lagi di telinga kita. Bahkan mungkin di antara kita sudah menghafal lagu ini. Karena seringkali kita dengarkan baik itu di peribadatan dan ibadah di gereja juga. Ataupun bisa menjadi nyanyian andalan kita ketika menyanyi di acara-acara. Ternyata cerita di balik lagu ini menyimpan makna yang luar biasa. Baik itu dari penulis lagu itu sendiri. Dalam kepedihan, dalam kegundahan, dalam kedukacitaannya, dia menyatakan bahwa ternyata kehidupan manusia yang dia lihat dan saksikan sendiri dalam kehidupan pribadinya, tak ada yang tahu usia kapan, di mana, dan waktu seperti apa seseorang akan kembali kepada Bapa. Dan ternyata untuk hidup adalah kesempatan. Ketika seseorang diberikan kesempatan untuk hidup, maka seharusnya lah
Dia memberi dampak dalam hal ini menjadi berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan menjadi berkat. Pembacaan firman Tuhan kita perihal orang Samaria yang murah hati, begitupun sudah pernah kita dengar, sehingga kisahnya sudah tak asing lagi di telinga kita. Pada peristiwa ketika ada ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus Kristus pada ayatnya yang ke-25, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus sudah menjawabnya dengan bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat menjawabnya pun, tetapi ternyata ada rasa kurang puas atau cenderung ada nada arogansi di sini. Sehingga Yesus hendak memberikan suatu pernyataan perihal apa yang hendak dia tanyakan, siapakah sesamaku manusia. Dan khusus untuk hari ini ayat 30 merupakan rangkaian awal dari cerita yang hendak Yesus sampaikan kepada ahli Taurat agar supaya dia mengerti apa itu sesama manusia. Ayat 30 Yesus menjawab, ada seorang yang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Ternyata dalam perjalanannya dia dirampok oleh penyamun-penyamun. Nah jemaat Tuhan, ketika kita memposisikan diri sebagai nantinya orang yang dalam perjalanan pula dari Yerusalem mungkin ke Yeriko, lalu kita mendapati ada orang yang habis dirampok, bahkan setengah mati. Apakah kita akan menolongnya? Apakah kita akan membantunya? Atau kita buat live saja? Bahkan bila mana kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, Yesus Kristus memakai 3 orang di sini. Itu ada imam, orang Lewi, dan orang Samaria itu sendiri. Tetapi untuk hari ini kita akan dihantar pada ayat 30 saja. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ternyata diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru di hari ini. Kesempatan ini pun diberikan kepada kita guna untuk menjadi berkat. Dalam hal ini hendak saya sampaikan kepada kita, mari kita ambil momentum untuk menjadi berkat. Kita ambil kesempatan ini, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti, karena tidak ada yang tahu kesempatan itu sampai hari waktu kapan diberikan kepada kita. Bila mana kita diberikan kesempatan untuk mengambil momentum itu bersama-sama dengan Tuhan, mari bersama berjuang. Bila mana di saat ini kita dianugerahkan pekerjaan, bekerjalah dengan begitu penuh tanggung jawab. Bila mana kita saat ini sedang bersekolah, belajarlah dengan rajin. Bila mana kita sedang mencari pekerjaan, semangat dan terus berusahalah. Bila mana kita ada dalam masa kesakitan, kesedihan, kepedihan, bangkitlah. Bangkitlah dan pandanglah hari ini menjadi bagian kehidupan kita untuk bisa keluar dari kepedihan, kesakitan yang kita alami di hari-hari kemarin. Bersama dengan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk melakukannya. Seperti ungkapan lagu di awal pengantar renungan kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Mari kita satu dalam permohonan doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau, senantiasa yang selalu menuntun kehidupan kami sampai saat ini. Kami sesungguhnya sangat bersyukur ketika kesempatan untuk bangun di pagi hari dan memulai semuanya kami boleh lakukan bersama-sama dengan Engkau. Maka kami bermohon dan memanjatkan pujian syukur kepadamu. Biarlah untuk hari ini kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk setiap tindakan-tindakan kami ternyata boleh menghasilkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera bagi sekeliling kami yang berdampak pula bagi diri kami sendiri. Kami telah menyiapkan waktu dan kesempatan mengambil momentum itu untuk menjadi berkat dalam kehidupan dan hari-hari pemberian-Mu ke depan.
Mohon pula Engkau berkati kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, oma-oma, opa-opa, setiap anggota kami masing-masing, dimanapun kami saat ini pergi dan berada, tolong ada dalam pemeliharaan-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang baru yang boleh Engkau berikan. Biarlah Engkau dapat melingkupi kami dengan Roh Kudus yang senantiasa menganugerahkan hikmat agar supaya kami boleh berpikir dan menghasilkan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap mereka yang selalu setia dan taat dalam melakukan tugas pelayanan, khususnya bagi tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru mengusahakan sehingga program Renungan Harian Keluarga ini boleh terus berjalan. Maka kami bermohon bagi mereka maupun setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang memberi diri untuk setiap hari memberikan jemaat Tuhan, renungan-renungan harian keluarga, guna menyegarkan pagi yang indah yang boleh Engkau berikan ini. Terpujilah Engkau, ya Allah, pemelihara kehidupan kami, seutuhnya kami mau bawa dan serahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muriati Kalabaru mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi mereka yang hari ini bersyukur atas ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Biarlah sukacita senantiasa terus terpancarkan melalui tindakan-tindakan nyata yang boleh dilakukan. Sampai berjumpa dalam renungan harian keluarga pada hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.